Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Data Analitik. Perkenalkan, nama saya Radin Muhammad Akram Ramadan. Nama saya Devina Mukhanza. Saya Tigis Neini. Saya Muhammad Iksan Pratama. Saya Bintang Wasan Putra. Hari ini kita akan membuat visualisasi online setelah data saya. Selamat siang yang terhormat Bapak Manarul Hidayat selaku dosen pengampu matkul data analitik dan juga teman-teman yang saya cintai semua. Di sini saya akan mewakili kelompok 4 dari kelas R4G yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Raden Muhammad Afnamian, ada Bintang Laksana Putra, Muhammad Nuriksan Pratama, Devina Nurhaliza, dan saya sendiri Vicky Snaini. Oke, hari ini saya akan mencoba untuk menginterpretasikan dashboard Power BI yang telah kami buat untuk menganalisis performa produk pada dataset e-commerce. Dashboard ini kami susun untuk menjawab beberapa pertanyaan bisnis ya, seperti bagaimana sebaran sebuah produk, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan, dan juga melihat apakah harga yang ditetapkan suatu brand itu sudah sepadan dengan kualitas yang dirasakan pelanggan atau tidak. Lalu sebelum masuk ke insight, saya akan coba jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara pengambilan data untuk pembuatan dashboard ini. Nah, di sini yang pertama teman-teman bisa buka saja websitenya. Pengambilan data ini tuh sebenarnya banyak sekali ya, tapi di sini saya pakai Kaggle. Nah, bisa masuk ke yang paling atas, lalu nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa login saja atau sign in dulu ke bagian kanan, pojok kanan. Kalau sudah, nanti bisa langsung cari saja data apa yang akan digunakan gitu. Di sini ada banyak sekali preferensi yang bisa digunakan ya, datasetnya. Namun karena saya dan tim sudah menentukan akan menggunakan tema apa, jadi bisa langsung di search saja, lalu masuk ke dataset. Dan di sini udah tersedia banyak sekali data e-commerce yang bisa digunakan. Saya akan pakai yang kedua ini, karena ini saya menyesuaikan dengan substansi dari matkul data analitik itu sendiri ya, yang dimana membutuhkan 10 kolom dan juga 500 rows. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nanti bisa langsung, kalau dirasa sudah cocok, bisa langsung di-download saja di bagian kanan ini. Tadi saya sudah download. Nah, setelah datanya sudah didapat, nanti bisa langsung dibuatkan visualisasinya. Dan ini adalah hasil dari yang sudah kami buat. Kita pakai beberapa fitur dashboard. Di bagian kiri atas itu ada 2 slicer. Yang pertama itu ada slicer product name, yang dimana ini memungkinkan kita untuk memfilter dashboard berdasarkan nama produk tertentu. Lalu slicer kedua itu ada penjualan berdasarkan bulan. Nanti kita bisa memfilter seluruh visual berdasarkan bulan tertentu. Nah, fitur slicer ini tuh kami pilih atau kami letakkan karena sifatnya kan cross filtering ya, artinya begitu kita pilih satu produk atau satu bulan tertentu, itu semua chart di dashboard tersebut dari rating, distribusi brand, trend, table itu otomatis ikut terupdate sesuai filter tersebut. Yang dimana ini tuh membuat si dashboard jadi nggak statis, tapi bisa dieksplor langsung oleh si usernya sesuai dengan kebutuhan analisis masing-masing. Seperti itu. Lalu selain slicer, di sini kita juga pakai fitur drill down dan tooltip di beberapa visual, terutama di pie chart dan juga donut chart, di mana user bisa hover ke tiap slice untuk melihat nih detail angka pastinya tanpa perlu ngebaca legend satu persatu. Oke, kita coba mulai dari gambaran besar dulu ya dalam dashboard ini. Jadi di sini kita punya data inventory, total nilai persediaan yang kami analisis itu tersedia sekitar 482 juta yang ditampilkan menggunakan visual card di kanan atas dashboard. Kami sengaja memilih card untuk metrik ini karena card ini cocok untuk menampilkan satu angka tunggal yang paling esensial gitu ya. Kalau di sini disebutnya itu headline KPI, supaya nanti audiens atau siapapun lah yang melihat itu langsung menangkap skala bisnis tanpa perlu menganalisis grafiknya terlebih dahulu. Nah, total produk yang dianalisis itu sekitar 500 produk, tapi tersebar merata di 6 kategori. Ya, ada buku, ada home atau rumah, clothing atau pakaian, sport, elektronik, dan juga toys atau mainan. Nah, sekarang kita coba breakdown satu persatu dari chart yang telah dibuat, bisa diperhatikan. Yang pertama, jumlah produk per kategori. Di sini kita gunakan donut chart. Jadi berdasarkan data
Di sini sport itu menjadi kategori dengan jumlah produk terbanyak, yaitu sekitar 92 produk atau 18,4%. Lalu yang kedua itu ada buku di 91 produk, elektronik 89 produk, clothing 81 produk, home 78, dan yang paling sedikit itu adalah toys atau mainan di 69 produk atau kurang lebih 13,8%. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa distribusi produk antar kategori itu cukup merata, terlalu mendominasi secara drastis gitu ya. Artinya bisnis ini tuh nggak bergantung pada satu lini produk aja, sehingga risikonya itu lebih tersebar secara merata. Di sini kami juga milih donut chart karena donut ini memungkinkan kita untuk menaruh persentase langsung di dalam tiap slice, tapi visualnya itu tetap ringan untuk dilihat ya dibandingkan dengan pie view. Next kita bisa move ke distribusi produk per brand. Di sini kita pakai pie chart. Ada 5 brand yang muncul, yaitu brand A sampai brand E. Tapi di sini brand C yang memimpin sedikit dengan 21,6%. Lalu disusul lagi dengan brand B dan brand E masing-masing sekitar 20%. Kemudian brand D dan brand A itu melengkapi saja sisanya. Nah, dari interpretasi ini kita bisa lihat juga ya bahwa kompetisi antar brand di platform ini tuh cukup sehat. Tidak ada monopoli satu brand tertentu terhadap katalog produk. Lalu, di sini pie chart kita pilih karena tadi ada 5 kategori brand ya, dengan porsi yang relatif seimbang. Jadi kami pikir pie chart ini tuh jadi cara tercepat untuk menyampaikan pesan secara visual bahwa tidak ada brand yang mendominasi di sini. Lanjut yang ketiga, chart yang ketiga di sini ada rata-rata rating per kategori. Di sini kita pakai clustered column chart untuk rata-rata rating per kategorinya dengan skala 0 sampai 4. Hasilnya, semua kategori berada di rentang rating 2,8 sampai 3,1 dari skala 4. Kategori buku itu yang paling tertinggi ratingnya dengan 3,12, sedangkan toys itu menjadi kategori dengan rating terendah sekitar 2,81. Artinya, secara umum kepuasan pelanggan itu berada di level menengah atau cukup baik aja, tapi belum ada kategori yang benar-benar unggul jauh dari yang lain. Nah, ini bisa jadi sinyal ya bahwa ada ruang perbaikan untuk kualitas lah di hampir semua kategori. Jadi bukan cuma satu. Kami memilih kolom chart karena di sini tujuannya kan untuk membandingkan nilai antar 6 kategori tadi. Dan kolom chart itu bentuk yang paling intuitif mungkin untuk membandingkan hal-hal semacam ini. Karena tinggi batangnya itu kan bisa langsung menunjukkan besar kecilnya nilai tanpa perlu interpretasi tambahan gitu ya. Selanjutnya di sini ada tren produk ditambahkan per bulan. Nah, visual ini tuh menampilkan jumlah produk baru yang ditambahkan setiap bulan sepanjang tahunnya. Lalu dari chart ini bisa dilihat ya polanya. Di sana ada penurunan drastis di bulan April, yang dimana ini menjadi titik terendah juga sepanjang tahun. Setelah itu tren perlahan naik lagi dan mencapai peaknya atau puncaknya sekitar bulan Juli sampai Agustus, sebelum akhirnya itu menurun lagi menjelang akhir tahun. Nah, pola semacam ini itu sangat berguna untuk evaluasi operasional ya. Sebagai contoh, tadi penurunan di bulan April itu bisa jadi indikator bahwa mungkin ada kendala supply chain atau ada penundaan onboarding produk baru atau faktor musiman tertentu lah yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh tim terkait. Nah, sebaliknya lonjakan atau peningkatan di pertengahan tahun tadi itu bisa jadi hasil dari strategi katalog yang berhasil ya. Dan pola ini tuh berpotensi untuk diulang lagi di tahun berikutnya karena kan tadi sudah terbukti bahwa ini works gitu. Nah, di sini kita pilih line chart. Ini udah pilihan paling standar untuk data time series karena garis yang menghubungkan titik-titik bulan itu bisa nunjukin arah tren secara jelas dari naik, turun, atau stabil. Dan ini tuh agak sulit ditangkap kalau misalkan kita pakai chart lain atau misalkan bar chart gitu ya. Lalu untuk next yang kelima, di sini ada top brand berdasarkan jumlah produk. Kita pakai bar chart horizontal dengan skala mulai dari 75% sampai 100%. Nah, berdasarkan urutan jumlah produk dari yang tertinggi hingga terendah, itu ada toys yang pertama, lalu ada sport, ada home, ada book, clothing, elektronik sebagai posisi terakhir. Lalu di sini kita pilih orientasi horizontal karena label kategori seperti elektronik atau clothing
Itu termasuk teks yang cukup panjang dan akan lebih nyaman dibaca saat disusun di sumbu vertikal lah dibanding kita paksakan horizontal seperti pada column chart. Nah, selain itu bentuk horizontal juga dia tuh secara otomatis membentuk hierarki ranking dari atas ke bawah sehingga audiens itu langsung paham lah urutannya siapa yang teratas dan siapa yang terbawah. Yang keenam, kita bisa move ke ringkasan kategori secara detail. Ini salah satu bagian yang paling penting di dashboard ini, yaitu table visual, yang dimana dia itu merangkum 4 metrik sekaligus. Ada rata-rata price, rata-rata rating, jumlah reviews, dan juga rata-rata discount per kategori. Ini lengkap juga dengan baris total di bagian bawahnya. Kita pakai table karena pada titik ini tuh audiens membutuhkan detail angka gitu ya untuk bisa membaca datanya. Sedangkan kalau kita pakai chart lain, misalkan bar atau pakai line, itu bisa hilang detailnya. Lalu di table ini ada 3 poin utama yang akan kita highlight. Yang pertama, kategori elektronik itu punya harga rata-rata termahal, sekitar 272.000 sekian. Namun ratingnya justru termasuk yang paling rendah kedua, hanya 2,97 lah. Nah, ini artinya harga premium di kategori elektronik itu belum sepenuhnya sebanding dengan kepuasan yang dirasakan oleh customer. Lalu yang poin kedua, kategori toys atau mainan itu punya harga rata-rata termurah sekitar 237.000 sekian, tapi justru ratingnya itu paling rendah dari semua kategori, yaitu sekitar 2,81. Yang lebih menarik adalah kalau kita lihat di kolom jumlah review, toys itu justru punya review terbanyak sekitar 48.500-an, jauh di atas kategori lain. Tapi artinya banyak pelanggan yang membeli review di kategori ini, tapi tingkat kepuasannya itu rendah. Jadi ada masalah kualitas atau ekspektasi yang mungkin belum terpenuhi di kategori toys ini, meskipun volume transaksinya itu tinggi. Nah, poin yang ketiga, di kategori home atau rumah justru dia ini jadi yang paling ideal karena harga menengahnya di 258 sekian, tapi rating itu mencapai 3,08 plus rata-rata diskon terbesar sekitar 27,7%. Artinya kombinasi harganya wajar, diskonnya juga menarik, dan rating tinggi ini tuh bisa ngejadiin kategori home ini sebagai kategori yang bisa dijadikan benchmark gitu ya, atau strategi yang sudah berhasil. Lalu untuk chart yang terakhir, di sini ada perbandingan harga dan diskon per kategori. Yang terakhir yang kita pakai di sini ada column chart. Rata-rata harga per kategori yang diurutkan dari tertinggi ke terendah itu ada electronics dulu, ada sport, clothing, home, books, yang terakhir baru ada toys. Dan juga ini dikombinasikan dengan indikator rata-rata diskon ya. Kami pakai column chart yang udah diurutkan ini karena memudahkan mata atau penglihatan, jadi kita bisa langsung menangkap pola menurun secara bertahap dari kategori yang termahal sampai yang termurah. Kita juga bisa dapat insight dari chart ini, sekaligus memperkuat temuan sebelumnya, bahwa elektronik itu sebagai kategori termahal ternyata nggak diikuti juga dengan penawaran diskon yang signifikan, sehingga bisa jadi salah satu penyebab rating yang kurang maksimal di kategori ini. Oke, itu adalah penjelasan dari 7 chart yang sudah kita buat dalam visualisasi ini. Selanjutnya mungkin saya bisa menjabarkan kesimpulan dan rekomendasi dari apa yang sudah kita lihat tadi. Yang pertama, dari sisi portfolio, baik produk maupun brand di toko ini itu sudah terdistribusi cukup merata dan juga seimbang. Artinya bisnis ini nggak bergantung pada satu kategori atau satu brand saja, sehingga resiko konsentrasinya itu lebih tersebar secara merata. Yang kedua, secara umum tingkat kepuasan pelanggan yang tadi sudah kita ukur lewat rating itu masih berada di level menengah sekitar 2,8 sampai 3,1 dari skala 4. Jadi belum ada kategori yang benar-benar unggul jauh, berarti masih ada ruang perbaikan yang bisa dievaluasi ya kualitasnya hampir di semua lini produk ini. Yang ketiga, ini temuan yang paling penting. Tadi kita menemukan ada gap yang jelas antara harga dan kepuasan pelanggan, khususnya di kategori electronics, di mana dia paling mahal tapi ratingnya rendah, dan juga di toys juga harganya murah, volume penjualan tinggi, tapi ratingnya justru yang paling rendah. Nah, di sini kita merekomendasikan kedua kategori ini menjadi prioritas utama untuk dievaluasi,
baik dari sisi kualitas produk atau kurasi suppliernya mungkin, maupun strategi harga dan diskonnya. Yang terakhir, kategori home atau rumah, ini bisa dijadikan sebagai referensi atau best practice internal dari brand atau perusahaan, karena tadi sudah menunjukkan kombinasi harga, diskon, dan rating yang paling seimbang atau ideal di antara kategori lainnya. Nah, sebagai penutup ya, dashboard yang kami buat ini tidak sekedar memberi data secara visual, tapi juga kita merancang untuk mendukung pengambilan keputusan secara interaktif nih lewat fitur slicer dan filter lainnya, sehingga ini bisa langsung dipakai sama tim terkait untuk menelusuri data sesuai kebutuhan masing-masing tanpa harus membuka laporan mentah satu persatu, seperti itu. Nah, yang terakhir sebagai penutup, ini adalah interpretasi yang bisa kami sajikan dari kelompok 4 mengenai analisis performa produk pada dataset e-commerce. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Semoga bisa menjadi insight baru yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.